Film dimulai dengan Akira yang baru aja diterima kerja. Di hari pertamanya, Akira kelihatan sangat bersemangat karena teman-teman kantornya terlihat baik dan ramah, ditambah ada seorang gadis cantik yang dia taksir. Tapi, harapan Akira pupus. Ternyata, pekerjaan di kantornya tak seindah yang dia bayangkan. Akira harus bekerja super sibuk dan dia bekerja keras seperti kuda, bahkan sampai lembur terus-menerus. Sebagai pegawai baru, Akira selalu mendapatkan pekerjaan paling banyak. Apalagi kalau dia membuat kesalahan, dia pasti akan dimarahi habis-habisan. Nah, karena pekerjaannya membuatnya sangat stres, Akira akhirnya curhat sama sahabat terbaiknya yang bernama Kenzo. Saat Akira sedang menceritakan kesulitan hidupnya, Kenzo justru memamerkan kehidupan glamornya dengan mengatakan bahwa ia sedang dekat dengan seorang selebgram bercentang biru. Hal ini memicu emosi Akira, dan akhirnya mereka pun ribut. Dan inilah film Zoom 100 Bucket List of the Dead yang panjang banget judulnya. Film yang menceritakan seorang anak muda sinting ketika ada wabah zombie malah membuat dirinya bahagia. Jangan lupa subscribe dulu channel ini sekenceng-kencengnya dan mari kita banting HP-nya bersama-sama. Intro dulu. Akira terus-menerus sibuk sama pekerjaannya, apalagi dia sering diomelin sama bosnya waktu kerja. Kondisi kesehatannya pun terganggu sampai pucat. Tapi untungnya, di tengah kepenatannya ada seorang wanita di kantor yang membuat dia tertarik dan menghiburnya. Walaupun gitu, Akira tetap merasa capek sama beban kerjanya yang sangat berat. Kehidupan Akira semakin berantakan sejak dia mulai kerja. Dia bahkan gak punya waktu buat ngerapiin rumahnya. Hingga suatu pagi, ketika Akira sudah sangat lelah namun harus tetap bekerja. Tapi tiba-tiba ketemu tetangganya, Akira baru menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sudah berubah menjadi zombie sinting. Tanpa berpikir panjang, dia langsung lari ke lantai atas. Beruntungnya, di sana terdapat pagar pembatas yang berhasil dia lewati. Dari ketinggian itu, Akira menyaksikan kekacauan di Jepang yang sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Banyak orang yang telah menjadi sinting. Tapi sintingnya, Akira malah merasa senang. Bagi Akira, wabah zombie bisa membuat dia libur kerja. Dia merasa bisa hidup dengan santai dan tak peduli dengan keberadaan zombie di belakangnya. Tapi, kebahagiaannya hilang sia-sia saat dia teringat wanita yang dia taksir di kantornya. Langsung aja, Akira chat cewek itu dan dapat alamatnya. Tanpa ragu, Akira yang tergila-gila langsung cus pakai sepeda tanpa peduli ancaman dari zombie yang mengejarnya. Ketika Akira tiba di apartemen cewek itu, dia melihat cewek itu ketakutan karena ada zombie di dalam apartemen. Akira berhasil mengalahkan zombie, tapi ternyata zombie itu adalah pacar cewek itu. Akira merasa sedih karena zombie itu ternyata pacarnya dan sudah dia habisi. Tak lama kemudian, cewek itu tiba-tiba berubah menjadi zombie juga karena ternyata dia udah digigit sama pacarnya. Akira akhirnya memutuskan untuk mampir ke Alfamart dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Shizuka. Saat mereka berada di luar, mereka mendengar teriakan meminta tolong. Karena dikejar oleh zombie, Shizuka dengan lihai melibas para zombie, sementara Akira yang kurang ahli hanya bisa bersembunyi. Setelah itu, Akira mengajak Shizuka tinggal bersama untuk saling bekerja sama. Namun, Shizuka menolak. Ia berpikir kalau Akira yang lemah cuma menjadi beban jika terjadi sesuatu. Setelah balik ke rumah, Akira kemudian memikirkan tentang kondisi sahabatnya si Kenzo. Ia langsung telepon Kenzo dan tahu kalau Kenzo masih selamat. Sayangnya, Kenzo terjebak di sebuah hotel yang dikelilingi oleh zombie. Tanpa ragu, Akira yang berusaha sok jago ingin menyelamatkan Kenzo meskipun perjalanan ke sana penuh dengan risiko karena banyaknya zombie di sepanjang jalan. Bahkan hingga area hotel yang sudah dikepung oleh zombie. Akira akhirnya punya ide cemerlang dengan melemparkan stiker yang mengeluarkan suara. Para zombie berkumpul di sekitar suara itu. Dengan cepat, dia memanfaatkan kesempatan ini. Saat ketemu, mereka langsung ngobrol dan minta maaf karena sudah bertengkar selama ini. Tapi keadaan memaksa Kenzo untuk melarikan diri dari para zombie. Sintingnya, perjalanan mereka menjadi lebih menyenangkan ketika mereka nemu hotel bagus yang cocok buat sembunyi. Tiba-tiba, Akira berimajinasi sinting. Akira dapat ide kalau dia pengen jadi pahlawan dan Kenzo setuju dengan kesintingan itu. Keduanya berpikir untuk mencari pakaian baja yang biasa digunakan untuk melindungi diri dari gigitan hiu. Dengan memakai pakaian seperti itu, mereka pasti akan terlindungi dari serangan zombie. Mereka melanjutkan perjalanan, dan di tengah jalan mereka bertemu dengan sebuah bus dan ada orang-orang yang masih selamat termasuk Shizuka. Sayangnya, serangan zombie tiba-tiba terjadi.
membuat orang-orang tersebut panik dan berlari. Kenzo memberi petunjuk untuk bersembunyi di sebuah pertokoan. Namun tidak semua orang berhasil selamat. Selain Akira, Kenzo, dan Shizuka, supir bus dan beberapa orang lainnya juga berhasil bertahan. Tapi tanpa disadari, ternyata supir bus udah digigit zombie. Tak lama kemudian, supir yang telah berubah menjadi zombie menyerang, menyisakan Akira, Kenzo, dan Shizuka sebagai yang masih selamat. Akira dan Kenzo melarikan diri dari para zombie, ninggalin Shizuka yang pasrah. Namun, Shizuka tidak ingin tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengikuti kedua sahabatnya itu. Akira dan Kenzo berlari menuju pusat akuarium di luar kota. Mereka berencana untuk mencari kostum hiu yang dapat melindungi mereka dari serangan zombie. Setelah beberapa waktu bersama Shizuka, Akira akhirnya menyadari bahwa kedua temannya ini memang sangat sinting. Namun Akira tidak peduli. Ia tetap aktif menulis dan menjalankan daftar keinginannya, termasuk mencoba yoga di atas neraka, tower, main kembang surga, dan berendam di panci panas. Meskipun tengah dilanda wabah zombie, Akira, Kenzo, dan Shizuka berhasil menikmati kehidupan dan semakin akrab satu sama lain. Mereka bertiga saling mendukung dan membantu, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di gedung pusat akuarium. Namun, tiba-tiba ban mobil mereka oleng. Ternyata, itu adalah jebakan yang sengaja dipasang oleh orang-orang yang berlindung di gedung itu. Di tempat tersebut, Akira malah ketemu lagi dengan si bos galak yang selama ini sering mengomelinya. Ternyata, si bos sekarang menjadi pengelola tempat itu. Dan karena banyak orang yang datang untuk berlindung, bos membuat aturan agar mereka bekerja di sana. Meskipun tempatnya aman dan nyaman, dengan banyak ikan yang bisa dimakan, tetapi para pengungsi harus memasak dan mengurus segala keperluan. Bosnya juga ngeliatin Akira, kalau dia sudah mengurung para zombie itu. Jadi kalau para pengungsi itu tidak mau kerja, maka dia tak segan-segan melemparkan ke kurungan para zombie. Itulah sebabnya para pengungsi jadi tunduk dengan bos sinting itu. Kenzo dan Shizuka tidak suka dengan situasi itu dan berencana untuk kabur serta mengajak Akira untuk ikut. Awalnya, Akira merasa ragu untuk kabur karena merasa tempat itu yang paling aman. Namun, suatu saat, bos sinting binti miring ini menemukan dan menunjukkan lagi daftar keinginan Akira. Di sana tertulis bahwa Akira ingin keliling dunia bersama dua sahabatnya, Shizuka dan Kenzo. Namun, tiba-tiba daftar itu direbut oleh bos jahat, bahkan diinjak-injak. Akira menyadari bahwa dia tidak ingin menjadi bawahan dari bos jahat tersebut. Tanpa disadari, seorang zombie berhasil menyelinap masuk ke gedung. Lebih buruknya lagi, banyak orang yang tertular dan berubah menjadi zombie. Situasi di gedung akuarium pun jadi kacau, dan banyak zombie yang lompat ke dalam akuarium. Akhirnya, Kenzo dan Shizuka berhasil arahkan sebagian orang untuk berlindung di sebuah ruangan. Tapi tiba-tiba muncul seekor hiu. Masalahnya, hiu itu baru saja memakan zombie dan membuatnya berubah menjadi hiu sinting. Sintingnya lagi, para zombie yang dimakan hiu keluar dari tubuhnya, membuat hiu itu bisa jalan di darat dengan banyak kaki. Akira akhirnya menemukan kostum baja yang selama ini dicarinya, dan bersiap untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan hiu zombie. Kenzo dan Shizuka juga ikut membantu, dan berkat kerjasama mereka, kepala hiu zombie akhirnya terjebak dan terlilit. Namun bos jahat yang berisik malah menarik perhatian hiu zombie, dan inilah yang terjadi. Untungnya, Shizuka yang cerdik memiliki ide. Mereka menemukan sebuah baterai, dan Shizuka menyadari bahwa jika baterai itu dipegang oleh Akira yang mengenakan kostum baja, itu akan menciptakan sengatan listrik yang bisa mengalahkan hiu zombie. Singkat cerita, berkat kekompakan mereka, hiu zombie akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah situasi di gedung menjadi aman, orang-orang yang selamat memutuskan untuk pergi dan mencari tempat aman sendiri. Mereka merasa lebih baik daripada harus diatur-atur oleh bos jahat yang seenaknya. Kenzo dan Shizuka juga melanjutkan perjalanan mereka. Daftar keinginan Akira kini diisi oleh dua sahabatnya ini. Mulai saat itu, mereka bersama-sama menulis dan mewujudkan keinginan-keinginan mereka, berusaha menikmati hidup sebelum suatu hari nanti mungkin mereka berubah menjadi zombie. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengenceritkan. Oke anak muda, kalau lo suka sama video ini, gua saranin buat like, share, dan komen sejadinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses.